tua yang masih terjaga. Di Kalimantan Barat, tepatnya antara Desa Selindung dan Desa Bentunai, berdiri Gunung Selindung, sebuah gunung yang tak hanya memikat mata, tapi juga membangkitkan bulu kuduk siapapun yang mengenalnya lebih dalam. Dulu, sebelum tanah itu bernama, seekor naga berkepala 7 hidup jauh di dalam perut bumi. Melainkan makhluk penjaga keseimbangan rimba dan arwah. Naga itu muncul dari kabut gaib saat manusia pertama kali melanggar tanah keramat, menebang pohon-pohon tua yang dihinggapi roh leluhur. Pertempuran dahsyat pun terjadi. Daya sakti, darah naga menyatu dengan tanah, menciptakan lumpur hitam yang tak pernah kering hingga kini. Dengan mantra terbentuk sang naga menjadi batu, tubuhnya melingkar menjadi pegunungan, dan 7 puncak menjulang adalah kepala-kepalanya yang membantu kesakitan abadi. Namun, itu tak sempurna. Satu makhluk lolos penjaga naga yang setia, namanya Chapel. Chapel, penunggu yang tidak mati. Chapel bukan manusia. Dia adalah makhluk gaib separuh roh, separuh raga, yang dulu menjadi pemanggil hujan dan penguat rahasia naga. Kini ia tetap menghuni batu sedan, batu persegi, tinggi yang menyerupai kursi batu di dalam hutan kecil Desa Bentunai. Banyak yang mengira itu hanya batu aneh, tapi bagi warga itu adalah mata naga yang tak boleh disentuh. Setiap hujan panas turun, kabut tipis mengelilingi batu sedan, dan di sanalah ia muncul. Sosoknya kurus, tubuhnya seperti dikeringkan oleh waktu. Rambutnya panjang keabu-abuan, menutupi wajahnya yang separuh membusuk. Ia memakai caping anyaman tua yang tak pernah basah meski hujan mengguyur. Matanya kosong, tapi jika kau menatapnya lebih dari 5 detik, akan terasa seperti ada sesuatu yang merangkak masuk ke dalam pikiranmu. Bisikan asing, seperti suara naga yang mengorbankan jiwanya. Kutukan bagi yang tak sopan, jangan pernah di batu sedan. Jangan meludah, jangan tertawa keras, jangan membawa air minum atau rokok ke sekitarnya. Warga tahu kisah tragis tentang Arlan, seorang perantau yang tertawa-tawa sambil duduk di batu sedan, menganggapnya hanya cerita rakyat. Malam itu, Arlan menghilang. Tubuhnya baru ditemukan 3 hari kemudian di tepi sungai. Matanya terbuka lebar, tubuhnya kaku membatu, dan caping jerami milik Chapel berada di samping kepalanya. Sejak itu warga yang lewat akan menunduk dan berkata dengan suara pelan, "Ampun Chapel." Hanya menumpang lewat. Jika tidak, mereka akan mendengar suara ranting mata sendiri di belakang mereka, atau bisikan serak yang berkata, "Kau tak menghormati tempat ini." Gunung yang masih bernapas, mereka yang tinggal lama di kaki Gunung Selindung tahu satu hal, gunung itu masih hidup. Kadang terdengar suara erangan dari dalam tanah saat malam sunyi, atau pohon tiba-tiba roboh tanpa sebab. Di beberapa malam, warga melihat kabut berbentuk kepala naga turun perlahan ke arah desa, lalu lenyap seperti asap. Dan Chapel, ia masih di sana, duduk di singgasananya, menunggu mereka yang lancang, menunggu yang tak percaya untuk ditarik ke dalam hutan dan tak kembali. Penutup Gunung Selindung bukan sekadar tanah tinggi. Ia berwarna tubuh naga yang dikutuk. Batu sedan bukan sekadar batu. Ia adalah singgasana roh penjaga. Dan Chapel bukan dongeng, ia nyata, ia tak pernah mati. Jadi jika suatu hari kau melewati hutan Desa Bentunai dan melihat sosok tua dengan caping di kejauhan, jangan dekati, jangan panggil, dan jangan pernah duduk di batu yang tak ditujukan untukmu. Karena sekali kau menoleh ke arahnya, dia akan tahu namamu.